Pak Ustadz, ada Ibu Hana teman sudah menikah? kebetulan belum. Belum ya. Iya. Ya, Bu Hana, Baik, Ibu Hana silakan. Jadi begini Pak Ustadz, ada teman saya gitu Saya juga yang diajak ngobrol dong, jangan Pak Ustadz aja. oh, tuh, Iya. oke. Disapa juga katanya. Oh ya boleh. Iya. Jadi begini, teman saya itu ada cerita gitu curhat ke saya, ke strugglean dia tentang pernikahannya gitu. Iya. Jadi kan sebelumnya dia tuh bercerita ke saya, dia pernah pacaran gitu sama suaminya tuh selama 5 tahun gitu. Awalnya tuh sikap suaminya tuh kayak manis, so Nice gitu ya, sweet baik gitu. gitu ya. Iya, baik gitu. Kalau misalkan ulang tahun tuh dikasih gift yang semaunya dia Kasih gitu yang paus gitu, dikasih gift paus. Gak ada, nggak gak ada. ada, kejauhan itu Oh, itu kejauhan, beda ya? kejauhan gitu kejauhan. Maaf, Ya, dikasih gift tapi, paus, kasih. ya, tapi anehnya itu katanya setelah menikah gitu kok suami saya, ya berubah gitu kok jadi dingin, jadi cuek. Padahal kebutuhannya itu selalu dipenuhi dan kebetulan juga dia katanya suami itu workaholic man gitu lah tipikalnya. Kerja keras ya. Iya, nah kan teman saya suka curhat nih Pak. Jadi maksud saya itu gini, gimana ya solusinya gitu saya buat nasihati teman saya gitu bahwa sebenarnya kamu tuh harus bisa nerima suami kamu gitu apa adanya. Ya, segitu aja kali. Segitu aja? Ya. Nggak ada lagi mohon. tambahan? Es Nggak teh ada. manis nggak ada? Enggak, udah cukup. Teteh suka bilang apa ke dia? Maksudnya sejauh ini Teteh gimana cara nguatin dia Iya. tentang kondisi dia? Pernah menyampaikan apa gitu? Oh, Sebuah nasihat kalau saya kecil? begini ya kan Nih, dinikah. anggap saya teman kamu nih, anggap nih. Oke, Yang mau dinasehatin. oke. Kan teman kamu perempuan kan? Iya, betul. Nama siapa namanya? Eh, Sebut saja. Sebutnya, aduh maaf nih. Enggak, sebut saja siapa namanya lah. Sebut saja. Mawar. Sebut saja Mawar. oke. Ya, Mawar. Habis kasih Mawar, kasih paus ya. Jangan. Ya. Iya. Kalau saya sih kayak gini ya, kamu ini kan udah kenal 5 tahun nih, pasti tahu dong seluk beluknya dia kayak gimana sifatnya gitu Iya, aku kan. tahu dia seperti apa. Terus kan kayak gini juga, kan kamu juga kayak sebelum atui. Dia geli. Dia ngeliat saya geli. Atau Iya, iya. Jadi gini kan, terus kan kamu berarti kalau misalkan udah nerima lamaran dia tuh kamu berarti udah siap gitu kan sama Siap. kekurangannya, sama Siap dengan segala kelebihannya. konsekuensinya lah ya. Iya seperti itu. Nah lantas saya juga kan memang belum relate ya sama Iya, yang betul kehidupan ya. nikah Mau gitu ngasih kan. Nggak nasihat tahu, kayaknya iya. kamu belum punya experience untuk hal itu ya. Iya Belum gitu. relate dengan Yang masalah paling kamu. saya tanya berarti kan kamu harusnya udah bisa nerima gitu. Tapi yang namanya perempuan mohon maaf kan lebih dominan perasaan gitu kan Iya. ya. Jadi saya juga kadang ke struggle juga kalau misalkan dia kayak nanya gimana ya. Jadinya saya juga bingung gitu. Ya udah, saya juga bingung ini mau ngapain nih. Aja deh ya yang jawab. Ya, terima kasih Pak A. Pak A juga A. Ya maaf ya. Kalau ini AA, kalau Iya. ini Bapak nih. Ya boleh. Iya, jadi Terima Pak A, kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Hana dapat Pak A Jariah ya. Oh pahala ya. Iya, silakan Pak A untuk menjawab. Bunda, inilah hikmah dan pelajaran. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa? 3 alasannya. 1, manusia itu mudah berubah. Mudah nggak? Dan kadang manusia hadir sesuai kepentingannya. Manusia emang begitu. Ada yang cinta, ada yang benci. Ada yang datang, ada yang pergi. Betul? People come and go. Manusia datang, manusia pergi. Disitulah kita belajar. Jangan terlalu berharap kepada manusia. 2, manusia itu lemah. Apakah mungkin kita bersandar kepada makhluk yang lemah? Lelah, capek. Dan yang ketiga, manusia itu ada batasnya. Dan kadang mohon maaf, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, bisa jadi dia pergi meninggalkan. Betul? Maka kalau kita cinta sama seseorang, cintanya harus karena Allah, bukan karena oleh. Kalau karena oleh tergantung oleh-oleh.
Tergantung gift kalau tadi. Betul? Cintai aku, sayangi aku. Ya nasib. Bunda. Maka Tehana nanti temuin temennya 3 nasihat dari A. 1, Teteh minta ampun sama Allah. Mungkin ujian yang kamu terima saat ini karena mohon maaf mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga Allah uji kita, karena di balik ujian itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. 2, Teteh kuatin dia, ujian itu cara Teteh diangkat derajatnya sama Allah. Sok Bunda Aa tanya, Bunda biasanya kalau sedang kecewa sama pasangan lebih deket gak sama Allah? Sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang, betul nggak? Bahkan bisa nangis ketika berdoa, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat, udah siap-siap maksudnya teh gitu, betul? Coba kalau Bunda sama pasangan gak ada apa-apa, biasa aja tuh, betul nggak? Tahajud, pagujud, lupa mungkin tahajud teh, betul nggak? Duha nggak pernah, ngaji juga lupa. Tapi kalau dikecewakan sama pasangan, seakan hati teh dekat sama Allah, betul? Maka Teteh bilang sama temennya, kamu lagi diangkat derajatnya sama Allah. Baru nanti yang ketiga bilang sama dia, atuh kamu teh kan udah kenal lama sama dia, komunikasikan kalau kamu teh nggak serk dengan sikap dia. Banyak istri yang kalau disakit Teteh diem, padahal jangan diem, ungkapin. Ujungnya didiemin, curhatnya di sosial media. Yang tadinya pengen menyelesaikan masalah malah menambah. Dan wahai suami, izin ya, istri itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itu hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Tapi Bunda juga harus tahu, laki-laki itu memang makhluk yang kurang peka. Betul? Maka jangan biarkan ketidakpekaannya dengan diamnya kita untuk tidak mengungkapkan perasaan kita. Sayangnya begini masalah yang terjadi, suami laki-laki lebih seneng denger cerita orang lain daripada betah dengerin curhat istrinya, betul nggak? Dan sayangnya istri lebih seneng cerita sama orang lain daripada cerita sama suaminya. Makanya Ahilman laku. Karena sekarang orang curhat sama Ahilman, jadi liur teh teh. Bunda, istri belajar cerita sama suami, siap? Dan suami belajar mendengar apa yang istri rasakan dan istri ungkapkan. Tepuk tangan untuk Tehana yang sudah bertanya. Baik. Baik, selanjutnya siapa mau bertanya setelah Bahada siapa? Silakan. Iya Ibu. Ibu silakan. Harus kincek Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Nining Mahmudah dari Majelis Ta'lim BKMM Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Ciamis, tepuk tangan untuk orang Ciamis. Pada manis-manis ya Ayah. Ciamis, Ciamis, Tasik. Ciamis perempuannya manis-manis. Alhamdulillah. Tasik perempuannya cantik-cantik ya. Iya, terima kasih AA. Begini A, sebetulnya saya malu untuk menceritakan. Ya sudah, nggak usah kalau gitu Ibu. Silakan aja. Tapi AA ini harus. Oh, harus, ya. Harus. Karena supaya hati saya ini menjadi tenang untuk kedepannya. Baik.
Begini AA, sebelum saya menikah, Cakep. Enggak, sebelum menikah pasti cakep dong, A. Oh iya, emang sekarang enggak? Cakep juga. Iya. sebelum saya menikah, saya membayangkan mempunyai seorang suami yang sangat kaya raya, rumah yang sangat mewah, kebutuhan saya selalu terpenuhi, Itu harapan semua wanita itu. harapan seorang istri. Istri. Tapi qadarullah, saya menikah dengan suami yang sekarang. Awal pertama menikah, suami saya bekerja di perusahaan kontraktor. Apa sama? Alhamdulillah, kontraktor. Kontraktor. Apa? Kontraktor AA. Iya, kontraktor. Alhamdulillah, penghasilannya yang sangat cukup juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu kenapa suami saya dengan begitu cepat di PHK di kantornya. Tapi suami saya bekerja sekarang menjadi seorang serabutan. Kadang-kadang kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada di rumah saja. Tapi suami ibu masih ada kan? Masih. Kadang suaminya nggak ada. Masih. Kadang ada kerjaannya. Oh, astagfirullahaladzim, saya kaget. Kerjaannya sekarang Saya dengar kadang suami saya nggak ada, kadang suami ibu ada. Iya, kerjaannya, orangnya mah ada. Maaf, Bu, maaf. Iya. kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada di rumah saja. Iya. Setelah 9 tahun suami saya karena rezekinya pas-pasan, anak saya mulai kebutuhannya meluap kebutuhan anak saya, sehingga Banjir bandang meluap. banyak banget AA kebutuhannya. Melonjak lah ya. Iya. Karena susah makin bertambah. Kebutuhannya banyak banget AA untuk kebutuhan anak Iya. saya. Baik. Nah, bahkan saking suami saya perlu uang, selalu meminjam kepada keluarganya. Nah, Keluarga. Selalu minjem sama keluarga. iya, selalu minjem sama keluarganya. Kaget kan? Kaget. Yang biasanya punya uang, Iya. tiba-tiba harus meminjam sama keluarga. Kaget. Kaget. Hanya juga kaget saya. Terus Akhirnya karena tuh. jadi kaget kan AA. kan minjem sama keluarga tuh. Iya, minjem Terus? sama keluarga, setiap ada kebutuhan selalu meminjam keluarga atau teman-temannya AA. Iya. Si suami saya teh. Terus? Saking capeknya saya sebagai seorang istri, bukannya saya enggak bersyukur Iya. tapi saya sebagai seorang istri merasa capek, lelah. Bahkan saya selalu membanding-bandingkan antara suami saya dengan suami orang lain. Pertanyaan saya Pertanyaannya. bagaimana cara saya untuk menerima kekurangan suami di dalam pernikahan? Itu saja Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk jamaah Jalan Dakwah yang baru saja bergabung ya. Ini tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Ning Mahmuda. Bertanya kepada Ahilman, bukannya tidak bersyukur dengan kondisi suaminya yang sekarang. Awal mereka memang punya ekspektasi yang lumayan tinggi ya. Dan tercapai, suaminya seorang kontraktor. Tapi tiba-tiba kontraktor di PHK dan akhirnya suaminya hidup dalam kondisi yang kekurangan. Kebutuhan semakin meningkat, semakin melonjak, tapi suami tidak bisa memenuhi semua itu kebutuhan. Akhirnya dibanding-bandingkanlah semua suami orang lain dan capek. Bagaimana Bu Ning Mahmuda menghadapi permasalahan situasi ini dan harus seperti apa dia? Iya. Tidak ada yang harus diambil. Bunda. Inilah pelajaran bahwa pentingnya kita bersyukur terhadap kondisi rumah tangga yang Allah titipkan kepada kita. Biasanya apa ya yang bikin kita kurang bersyukur? Tadi
suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul? Padahal mohon maaf, yang bahagia di orang teh belum tentu bahagia di kita. Bahasa gampangnya begini, jangan suka mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki ukuran sepatunya sama atau beda? Beda. Kaki kita 38, pakai sepatu yang 40. Apa yang terjadi? Longgar. Kalau kata orang Garut mah oblag. Betul apa betul? Jangankan yang make, yang lihat juga sebel. Ada orang pakai sepatu kebesaran, sebel nggak? Sebaliknya, kaki kita 38, jangan pakai yang 36. Sempit. Betul? Bunda, percayalah, Allah tidak mungkin memasangkan Bunda dengan pasangan yang hari ini kecuali itu yang terbaik untuk Bunda. Betul? Tadi di awal AA bilang, Bunda, jangan bandingin AA dengan suami Bunda. Suami Bunda dengan AA sama atau beda? Beda. Lebih cakep suami Bunda atau AA? Astagfirullahaladzim. Suami dikalahin. Astagfirullahaladzim. Suami Bunda dengan AA lebih kasep suami Bunda atau AA? Astagfirullahaladzim. Yang bilang lebih kasep AA istighfar. Karena suami Bunda dengan AA pasti lebih cakep suami Bunda. Betul? Kenapa? Karena yang mau sama Bunda hanya suami Bunda. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda mau bilang AA kasep, sorry ye. AA sudah ada yang punya. Betul nggak? Ibu mau bilang tuh suami orang mah, tuh suami orang mah, percuma. Dia suami orang. Yang ada capek, betul? Udah, syukuri apa yang ada. Jangan mencari apa yang tidak ada. Justru saat suami terpuruk, nih catat, para istri catat. Para istri catat. Para istri catat. Justru di saat suami terpuruk, hadirnya istri menjadi penting untuk mendampingi suami. Betul? Karena banyak yang AA lihat, waktu suaminya lagi susah, istrinya pergi meninggalkan suami. Betul? Begitu sebaliknya, para suami harus ingat, waktu susah ditemani oleh istri, pas udah jadi jangan pernah meninggalkan istri. Betul? Jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena yang baik dari orang belum tentu baik buat kita. Yang bahagia untuk orang belum tentu bahagia untuk kita. Tepuk tangan untuk ibu. Iya, seperti itu ibu ya. Semoga suami ibu ya dapat pekerjaan lagi. Ibu diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kaya raya lagi. Amin. Ya. Ya memang itulah ya namanya hayalan, ekspektasi, harapan. Harus siap kecewa dengan harapan kita. Karena kita berharap pada manusia. Kita bergantung kepada manusia. Makanya tadi mengajarkan jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Karena nanti Allah kasih apa yang menjadi ketergantungan kita. Itu. Dan satu lagi juga pesannya ya, jangan pernah membanding-bandingkan. Ya, perempuan pengen jadi alim, pengen dapat suami yang alim, agar dapat alim. Padahal tidak seperti itu ya. Karena pada kenyataannya istrinya Fir'aun masuk surga, istrinya Nabi Musa masuk neraka. Lantas kenapa perempuan berkata kita akan menjadi seperti apa sebagaimana laki-lakinya. Jadi jangan seperti itu ya. Jangan ada kata-kata perempuan mau bagaimana lakinya. Enggak bu. Karena istrinya Fir'aun masuk surga, istrinya Nabi Musa masuk neraka. Jangan ada berkata perempuan mah bagaimana lakinya. Enggak ada lagi. Kita semua sama-sama justru memberikan dukungan yang terbaik untuk suami di saat suami membutuhkan dukungan. Hadirnya seorang istri menguatkan
kondisi dan situasi suami yang membutuhkan doa, support dan juga kehadiran istri yang seutuhnya. Seperti itu. Baik, boleh kita akhiri dengan berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah